لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Alhamdulillah, ikhwati billah, rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan kita yang terakhir ini untuk bulan Ramadan, kita akan menyampaikan tema seandainya Anda sukses beramal. Selama ini di bulan Ramadan kita dipacu untuk memiliki berbagai macam amaliyah, dari puasa di bulan Ramadan di siang harinya, qiyamul lail, salat tarawih di malam harinya, kemudian qiraatul Quran, membaca Al-Quran dengan target khatam, kemudian juga infak, sedekah, memberikan buka kepada kaum muslimin, dan berbagai macam kebaikan-kebaikan yang sangat dianjurkan di bulan Ramadan. Di antara kita tentu semuanya bertingkat-tingkat. Ada yang merasa dimudahkan, diringankan untuk melakukan semua kebaikan-kebaikan yang dibuka di bulan Ramadan. Dia lakukan semuanya dengan mudah. Bahkan boleh jadi sampai pada tingkat dia bisa menikmati berbagai macam amaliyah ibadah di bulan Ramadan ini. Tentu yang seperti ini merupakan kenikmatan besar, anugerah yang sangat besar. Akan tapi sebagian orang pula boleh jadi semua amaliyah di bulan Ramadan ini terasa berat, sehingga semuanya dilakukan serba terpaksa dan sama sekali tidak bisa menikmati ya puasanya, ya qiyamul lail, salat tarawihnya, apalagi baca Qur'annya, apalagi yang lain-lainnya lagi. Bahkan sebagian orang juga tidak peduli dengan segala macam tuntutan amaliyah yang ada di bulan Ramadan, seakan-akan tidak pernah terdengar oleh telinganya bahwa Ramadan itu adalah bulan spesial bagi seorang mukmin yang Allah berikan sekian banyak keistimewaan di bulan Ramadan, dan tidak pernah terbersit pula apalagi untuk meraih keutamaan Lailatul Qadar. Ikhwati billah, Bapak sekalian, seandainya kita termasuk orang yang telah dimudahkan oleh Allah sehingga merasa sukses dalam mewujudkan berbagai macam amaliyah selama Ramadan ini, maka ada beberapa poin yang mesti kita wujudkan di dalam diri kita.
Yang pertama, hendaklah orang seperti ini dia betul-betul bersyukur kepada Allah Ta'ala, karena semua kemudahan yang dia bisa lakukan selama ini, semua ini adalah semata-mata karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya semata adalah anugerah minallah Ta'ala. Ini yang telah kita sampaikan kemarin, pembicaraan berkaitan dengan nikmat-nikmat yang Allah telah ingatkan kepada kita semuanya, yang kita diperintahkan Allah untuk banyak-banyak merenungkan nikmat Allah Ta'ala. Wadhkuru nikmatallahi alaikum, dan ingatlah nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kalian. Karena tidak ada satu pun nikmat yang kita rasakan kecuali semuanya datangnya dari Allah Ta'ala. Wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Termasuk diantaranya nikmat yang kita rasakan dengan segala kemudahan yang telah kita dapatkan selama di bulan Ramadan. Tuntutan orang yang mereka menyadari tentang nikmatnya adalah bagaimana dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana ayat yang telah kita sampaikan di awal pembahasan kita, ketika Allah mengingatkan pada kita tentang kebaikan-kebaikan kita dalam menunaikan agama Allah Ta'ala, Allah tegur orang-orang yang mereka merasa dirinya telah berjasa kepada Rasulullah SAW dengan keislamannya. Yamunnuna 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin. Mereka telah merasa berjasa kepada engkau ya Rasulullah SAW dengan keislaman mereka. Allah katakan, sampaikan ya Rasulullah, kalian tidaklah berjasa dengan keislaman kalian kepadaku. Balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin. Akan tapi justru Allah lah yang telah menganugerahkan, atau Allah yang telah berjasa kepada kalian dengan menganugerahkan iman kepada kalian, sehingga kalian dibukakan hatinya oleh Allah berbagai macam kemudahan untuk mengamalkan amalan-amalan keimanan. Yang mensyukuri nikmat Allah itu, bapak saya jamaah sekalian, rukunnya 3. Yang pertama, dia mensyukuri dengan hatinya. Yang kedua, mensyukuri dengan lisannya. Dan yang ketiga, mensyukuri dengan anggota badan dia. Mensyukuri dengan hati dia, yaitu yang pertama, dia mengenal jenis-jenis nikmat. Dia kenal itu jenis-jenis nikmat. Dia tahu berbagai nikmat yang telah dia rasakan, termasuk diantaranya adalah kenikmatan, kemudahan yang Allah berikan pada kita dalam menunaikan amal-amal keimanan. Kemudian setelah kita mengenal jenis-jenis nikmat itu, lalu kita menisbatkannya kepada Allah Ta'ala. Wa ma bikum min nikmatin fa minallah.
Karena banyak orang yang mereka tidak menisbatkan nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang menisbatkan nikmat kepada dirinya sendiri, seakan dia itu merasa hebat. Karena semata-mata kehebatan dia, maka dia bisa melakukan berbagai macam apa yang telah dia lakukan. Itu menisbatkan nikmat kepada diri sendiri. Ada orang menisbatkan nikmat kepada seseorang atau orang lain. Intinya tidak menisbatkan nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah orang yang mereka tidak mensyukuri nikmat Allah taala. Seandainya nikmat-nikmat yang kita dapatkan itu melalui seseorang, maka kita mesti tahu bahwa yang menggerakkan hatinya orang itu untuk kemudian sampainya nikmat kepada kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama, mensyukuri dengan hati itu artinya hati kita mengenal hakikat nikmat lalu menisbatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, mensyukuri nikmat itu yang kedua dengan lisan kita, di mana lisan kita sering mengucapkan kalimat-kalimat pujian kepada Allah. Alhamdulillah, dia puji Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan nikmat yang dia rasakan. Setelah makan alhamdulillah, setelah selesai pekerjaan alhamdulillah, sehingga dia senantiasa yaitu memuji kepada Allah yang telah menganugerahkan nikmat pada dia dengan lisannya. Dan termasuk diantaranya mensyukuri dengan lisan adalah tahadduts bi nikmatillah, yaitu membicarakan nikmat-nikmat Allah kepada seseorang, kepada orang lain. Dia ceritakan. Ini termasuk diantara bentuk bersyukur, mensyukuri nikmat dengan lisan kita. Yang ketiga, rukun nikmat, rukun syukur adalah mensyukuri nikmat dengan anggota badan kita. Wujudnya kita menggunakan nikmat-nikmat Allah itu untuk semakin mendekat kepada Allah Ta'ala, untuk dalam rangka untuk semakin mentaati Allah Ta'ala. Kemudian termasuk mensyukuri nikmat Allah dengan anggota badan kita ini adalah menampakkan asar nikmat, menampakkan dampak nikmat yang Allah telah berikan pada dia. Contoh diantaranya, kalau Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia nikmat kesehatan, maka dia nampakkan sehatnya itu untuk ketaatan kepada Allah, dan dia nampakkan sehatnya juga untuk melakukan ini hal-hal yang menunjukkan dia adalah orang yang memang sehat. Atau kalau harta, di antara menampakkan nikmat harta itu, dia ya kalau dia Allah berikan rezeki yang banyak, bajunya yang layaknya orang yang mereka punya harta, bukan dalam rangka berlebihan, tapi dia ini untuk menampakkan bahwa dia diberikan kemudahan Allah dalam masalah harta. Demikian pula mobilnya, kendaraannya, rumahnya, menampakkan asar dampak daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut, sehingga bukan menampakkan kenyataan seakan-akan dia tidak diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bajunya sangat jelek, rumahnya sangat jelek, kemudian segala macamnya itu seperti orang yang memang tidak diberikan apa-apa Allah Ta'ala. Yang pertama, jika kita telah diberikan kemudahan beramal selama Ramadan ini, Bapak sekalian, hendaklah kita betul-betul bersyukur kepada Allah. Ini semata-mata adalah karunia Allah Subhanahu wa taala yang Allah telah berikan kepada kita. Jangan sampai justru kita ujub, jangan sampai kita kemudian sombong,
seakan-akan semua kemudahan itu adalah karena kehebatan kita. Ini yang pertama. Yang kedua, apabila kita merasa telah dimudahkan untuk melakukan segala macam bentuk amal selama Ramadan ini, hendaklah selalu tertanam dalam diri kita ini kekhawatiran seandainya amal kita ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sifatul mukmin seperti yang telah kita juga sampaikan. Seorang mukmin itu memang di antara sifatnya mengumpulkan antara dua hal yang sangat penting dalam beramal, yaitu bagusnya dia dalam melakukan sebuah amalan dan kekhawatiran seandainya amal itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata Al-Imam Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, innal mu'mina jama'a baina ihsanil amal wasyafaqah. Kalimat yang insyaallah juga pernah kita sampaikan. Seorang mukmin itu mengumpulkan dua hal dalam hal amal. Yang pertama, bagusnya amal. Kalau dia mau beramal itu, dia rancang amal ini sebaik-baiknya, dia tampilkan amal ini sebaik-baiknya, sebagus-bagusnya. Kalau kita sudah tahu bahwasanya syarat diterimanya amal itu ikhlas dan ittiba, seorang mukmin sebelum dia beramal, dia benar-benar mempersiapkan amal ini bagaimana seikhlas mungkin dan sesuai dengan tuntunan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika dia telah selesai beramal, ada dalam hatinya kekhawatiran jika seandainya amal yang telah dia lakukan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat seperti ini terkumpul di dalam ayat yang Allah sebutkan, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Orang-orang mukmin itu adalah orang yang mereka menunaikan berbagai macam amal-amal ketaatan atau memberikan berbagai macam pemberian-pemberian. Dia tunaikan berbagai macam amal-amal yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Dia berusaha untuk betul-betul bertakwa menyambut setiap suruhan Allah semaksimal mungkin. Selama dia mampu, maka dia bagaimana berusaha untuk mewujudkan amalan seruan Allah itu. Akan tapi wa qulubuhum wajilatun, kata Allah, hatinya dalam keadaan ada rasa takut. Aisyah radhiyallahu anha ketika mendengar ayat ini atau membaca ayat ini, dia sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ahumul ladina yasrabuna al-khamra wa yasriqun. Apakah mereka ini orang-orang yang minum khamr dan mencuri? Kok mereka ini takut? Kata Nabi, la ya bintas Siddiq, enggak, bukan begitu wahai Aisyah. Bahkan mereka ini yusallun wa yasumun wa yatasaddaqun wa hum yakhafun alla yuqbala minhum. Mereka ini bahkan orang-orang yang salat, orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang mereka bersedekah, intinya orang-orang yang mereka tunaikan berbagai macam amal ketaatan yang dituntut dalam syariat agama ini.
tetapi ada kekhawatiran hati mereka seandainya amal itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, seperti ini sifatnya seorang mukmin, sehingga tidak ada seorang pun yang tahu bahwa amalnya ini telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada seorang salaf, seorang saleh yang mengatakan, seandainya saya tahu ada satu sujud saya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya kematian lebih aku sukai dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Karena menunjukkan bahwa dia adalah orang yang bertakwa kepada Allah, karena Allah berkata, Allah berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya akan menerima amalan dari orang-orang yang mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, kita ingatkan lagi, perasaan seperti ini bukan karena orang ini putus asa dengan Allah taala, enggak. Tapi itulah justru yang melahirkan berbagai macam sifat-sifat kebaikan yang lain. Di antaranya contoh, orang seperti ini tidak akan mungkin terhinggapi ujub dan sombong. Apa yang mau dia ujubkan? Apa yang mau dia sombongkan? Sedangkan dia tidak tahu amalnya itu diterima oleh Allah atau tidak. Apa yang akan dia ujubkan? Satu. Yang kedua, orang yang seperti ini selalu akan berusaha, kalau dia akan selalu berusaha untuk muhasabah, ngecek, introspeksi, amal yang sudah saya lakukan itu ikhlas enggak ya? Sudah cocok dengan ajaran Nabi enggak ya? Dia akan koreksi terus. Yang ketiga, dia akan jaga jangan sampai amalan yang telah dia lakukan itu dia batalkan dengan perbuatan-perbuatan berikutnya. Karena ada orang yang sudah baik-baik beramal tetapi dia batalkan pahala amalnya itu dengan perbuatan-perbuatan berikutnya. Contoh, orang yang sedekah, kata Allah, yang Allah katakan, la tubtilu shadaqatikum, jangan kamu batalkan sedekah kalian. Dengan apa diantaranya? Diantaranya dengan bil manni wal adha, dengan mengungkit-ungkit pemberian dan menyakitkan orang. Amal yang telah kita lakukan itu bisa rusak pahalanya dengan amal-amal berikutnya. Ini dia jaga betul, sehingga apabila Allah telah berikan kemudahan kepada Anda sukses beramal, yang kedua apa yang tadi, hendaknya kita senantiasa ada perasaan khawatir jika amal kita ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia terus berpacu dan memperbanyak amal dan terus mengoreksi amal-amal dia. Yang ketiga, hendaknya orang yang seperti ini banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana doa Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ibrahim sehabis membangun Ka'bah Baitullah bersama dengan Nabiullah Ismail, ini amal yang sangat baik, perintah Allah Subhanahu wa taala, dan kemungkinan Ibrahim untuk riya pamer kepada manusia itu sangat kecil. Tapi toh demikian Nabiullah Ibrahim masih berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Rabb, terimalah amal yang telah kami lakukan. Doa ini juga merupakan bagian cerminan adanya perasaan khawatir seandainya amal yang telah dilakukan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap kita setelah beramal saleh, selesai beramal saleh, merasa sukses dalam beramal saleh, jangan lupa untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal yang telah dia lakukan. Dan ini di balik ini ada kesadaran bahwasanya dia tidak memandang amalnya itu telah sempurna. Seperti yang telah kita sampaikan kemarin, di antara yang harus kita hadirkan dalam setiap kita mempersembahkan amal, adanya perasaan banyaknya taksirat, banyaknya kekurangan-kekurangan yang ada dalam setiap amal yang kita lakukan. Dan begitulah kenyataan yang ada. Berapa banyak amal yang telah kita tunaikan dan kualitasnya sangat rendah. Contoh yang paling gampang adalah sholat yang kita lakukan. Terkadang kita ini baru ingat sholat itu ketika sudah salam. Semenjak takbiratul ihram kita masuk sholat, habis itu kita lupa sampai salam kita baru ingat kita ini sedang sholat. Kenapa? Selama sholat ini pikirannya kemana-mana. Pikirannya kemana-mana. Ada yang ke toko, ada yang ke tempat kerja, ada yang ke kantor, ada yang ke teman, ada yang segala macam. Silih berganti datang ke pikiran dia itu. Sehingga kalau seandainya ditanya kepada makmum, tadi yang dibaca imam rakaat pertama apa, rakaat kedua apa, oh lupa semuanya, karena nggak perhatian, nggak nyimak dan nggak perhatian, pikirannya sedang kemana-mana. Sampai ketika imam pun salah, dia nggak bisa membenarkan karena nggak nyambung, nggak nyimak. Ini taksirat, ini kekurangan-kekurangan. Maka hendaknya setiap kita selesai beramal, jangan lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ketika Anda telah merasa sukses beramal, ikhwati fillah, dimudahkan dalam berbagai macam, yakni amal-amal itu, hendaknya yang kita hadirkan dalam diri kita adalah keyakinan bahwa kita ini tidaklah masuk surga semata-mata dengan amal yang kita lakukan. Ini satu di antara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Yang Nabi kita mengatakan, la yadkhulul jannata ahadun bi amalihi. Tidak ada seorang pun yang masuk surga semata-mata karena amalnya. Para sahabat pun terheran-heran. Wala anta ya Rasulullah, apakah termasuk engkau ya Rasulullah orang yang paling sempurna dalam beramal adalah Nabi? Maka kata para sahabat, apakah termasuk engkau ya Rasulullah tidak masuk surga juga gara-gara semata-mata dengan amalnya? Wala ana, termasuk saya. Illa ayatahammadani Allah birahmatin wa fadlin, kecuali Allah curahkan kepadaku rahmat dan karunia-Nya.
Hadis ini para jamaah sekalian jangan disalahfahami berarti Nabi itu belum jaminan masuk surga. Salah. Nabi sudah dijamin Allah masuk surga. Nabi hanya ingin menegaskan bahasanya amal itu bukanlah yaitu harga seseorang itu dimasukkan ke surga. Tapi orang masuk surga itu semata-mata dengan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Harga amal kita ini kalau untuk membeli surga nggak cukup. Nggak cukup. Kalau mau disederhanakan, ibaratnya surga yang merupakan hadiah Allah kepada orang yang beramal, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang yang berbuat baik itu baginya adalah surga dan bonusnya. Surga yang Allah berikan para yang beramal ini itu harganya sangat mahal, sangat mahal. Ini yang dikatakan Nabi, ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi jannah. Ketahuilah sesungguhnya harga pemberian Allah kepada kalian itu, harga pemberian Allah itu sangat mahal. Ketahuilah harga pemberian Allah itu adalah jannah. Ya Allah tegaskan, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli harta dan jiwa seorang mukmin dengan surga. Dan surga ini adalah harga yang sangat mahal yang tidak bisa dibeli dengan seharga sekedar amal kita. Sehingga di sini yang ingin dijelaskan oleh, ditekankan oleh Nabi, jangan pernah ada orang yang mereka semata-mata bersandar dengan amalnya sehingga dia yakin memastikan masuk ke dalam surga. Bersandarnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki surga, sehingga tetap berharap dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan semua penegasan ayat hadis juga yang Nabi, yang Allah katakan jazaan bima kanu ya'malun, itu balasan bagi orang yang mereka telah beramal. Itulah balasan terhadap amal-amal mereka. Qulu wasrabu hani'an bima aslabtum fil ayyamil khaliyah. Silahkan kalian menikmati surga, makan minum dengan senikmatnya, dengan senyamannya, disebabkan karena amal-amal kalian yang telah lalu. Nabi pun juga mengatakan, adkhalallahu jannata ala makana minal amali, Allah akan masukkan dia ke surga sesuai dengan kadar amalnya. Amal ini memang sebab, Allah jadikan sebab masuk surga, tetapi amal itu bukan harga surga. Agar kita faham, agar kita tahu amal kita ini nggak seberapa. Jangan merasa dia telah besar dan hebat, telah bisa membeli surga. Seandainya bukan karena rahmat Allah, bukan karena anugerah Allah, bukan karena kasih sayang Allah, amal kita nggak ada apa-apanya. Ibaratnya ya ikhwan, amal kita ini untuk membayar nikmat yang Allah berikan pada kita ini nggak cukup. Nikmat mata, nikmat telinga, nikmat jantung, nikmat paru-paru, nikmat semua yang Allah berikan, apalagi nikmat yang lainnya lagi. Ini yang seringnya kemudian kita merasa bahasanya seakan-akan semua yang telah kita rasakan ini kewajiban Allah untuk memberi kepada kita, sehingga kita tidak menyadari itu kenikmatan Allah yang Allah berikan kepada kita. Sehingga kalau kita beramal seakan-akan itu memang sudah haknya kita untuk mendapatkan gaji yang selayaknya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan ingatkan, amal kita ini enggak seberapa kalau dipakai untuk membeli atau untuk membayar nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kemurahan Allah, Allah pun balas amal kita. Satu kebaikan dengan 10 kali lipat,
sampai 700 kali lipat, sampai lipatan yang tidak terhingga. Asyrah ila sab'i mi'atin dhifin ila ad'afin katsirah. Amal kita dilipat ganda oleh Allah Ta'ala 10 sampai 700 kali lipat, sampai lipatan yang tidak terhingga. Sehingga ini harus mewarnai hati kita, sehingga jangan sampai ada orang yang mereka merasa hebat dengan amal yang telah dia lakukan itu. Seandainya Anda seperti Rasulullah dalam beramal, amal Anda belum mencukupi untuk membeli surga, apalagi amalnya seperti kita yang gak karuan bentuknya, yang banyak bercampur dengan kotoran-kotoran. Yang ke berapa? 5 atau 6? Yang pertama apa? Syukur. Kedua khawatir. Ketiga doa. Keempat apa yang keempat? Ya. Yang kelima, hendaknya kita memperbanyak istighfar dalam setiap amal kebaikan yang telah kita lakukan. Dan ini adalah perintah Allah, perintah Rasulullah SAW untuk menegaskan pada kita akan banyaknya kekurangan-kekurangan dari amal yang telah kita persembahkan kepada Allah, sehebat apapun. Sehebat apapun. Ketika kita selesai salat, dan salat itu ketaatan, bukan kemaksiatan, di antara wirid yang lalu kita diperintahkan untuk mengucapkan apa, ikhwan? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kita habis salat, bukan habis maksiat. Kita diperintahkan, diajarkan untuk beristighfar kepada Allah Ta'ala. Ketika kita habis melakukan rangkaian haji, wukuf di Arafah, puncak-puncaknya ibadah itu, haji itu wukuf di Arafah, al-hajjul Arafah. Haji itu intinya di Arafah, kata Nabi. Sehingga nggak ada haji orang tidak berarafah, tidak berwukuf di Arafah. Apa kata Allah? Summa afidu min haitsu afadan nas wastaghfirullah. Kalau Anda setelah selesai wukuf, berangkatlah ke arah yang manusia berangkat. Dari wukuf di Arafat kemana, ikhwan? Musdalifah. Berangkatlah Anda ke arah mana berangkat? Wastaghfirullah, dan minta ampunlah kalian kepada Allah, beristighfarlah kalian kepada Allah. Padahal kita selepas melakukan puncak ibadah haji, saat hamba ini dibanggakan Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat waktu wukuf di Arafah. Bahkan Nabi kita yang dari awal sampai akhir dalam menunaikan tugas dakwah itu sudah all out, sudah mengerahkan segala-galanya untuk berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Sudah maksimal, sudah sempurna ibaratnya dalam pandangan kita. Tapi apa yang diperintahkan Allah ketika membuka kota Mekah? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Terus fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Allah perintahkan Nabi untuk beristighfar, minta ampun kepada Allah, padahal perjalanan panjang dakwahnya itu telah mengorbankan semua yang Nabi bisa korbankan, ya hartanya, ya perasaannya, kehormatannya, bahkan ya dirinya. Tapi Allah perintahkan agar Nabi beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga sehebat apapun amal yang telah Anda persembahkan kepada Allah, maka selalulah kemudian mengiringi dengan banyak-banyak beristighfar kepada Allah SWT. Dan kita ini diperintahkan Allah bertaubat, senantiasa bertaubat dan beristighfar kepada Allah sehebat apapun kita ini. Ada 3 alasan yang mendorong kita ini untuk senantiasa bertobat kepada Allah Ta'ala. 1, banyaknya maksiat dan kesalahan yang kita lakukan, sadar atau tidak. Yang kedua, sedikitnya kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena nikmat Allah tidak bisa kita jangkau semua. Yang bisa kita ingat, yang bisa kita ketahui saja, banyak yang kita tidak syukuri dengan maksimal, apalagi yang tidak kita ketahui. Ini menuntut kita beristighfar kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga, banyaknya taksirat, kekurangan-kekurangan yang kita lakukan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Nabi pun manusia paling sempurna. Nabi katakan bagaimana? Ayuhan nas, tubu ilallahi wastaghfiruhu fa inni atubu ilallahi fil yaumi mi'atan marrah. Wahai manusia, bertobatlah dan beristighfarlah kepada Allah. Saya ini beristighfar kepada Allah satu hari tidak kurang dari 100 kali. Nabi. Bagaimana dengan kita? Yang terakhir, waktunya habis, bahwa setelah kita merasa sukses beramal di bulan Ramadan, hendaknya terus berlanjut amal kita, karena kita akan melihat, menyaksikan fenomena kaum muslimin selesai Ramadan seakan-akan selesai ibadah. Qurannya kembali melangkrak, masjidnya kembali sepi, kemudian kembali menggeliat maksiat-maksiat yang selama ini ditahan, seakan-akan dia keluar dari penjara sehingga melampiaskan semua kegembiraannya, seakan Ramadan merupakan jadi penjara bagi dia. Maka layak diingatkan, dikatakan seorang ulama, kunu rabbaniyan wala takunu kunu rabbaniyin, atau kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Jadilah Anda itu hamba Allah, penyembah Allah, menyembah Rabb Allah, bukan penyembah Ramadan. Kata seorang salaf, bi'sal qaum la ya'rifunallaha illa fi Ramadan. Sejelek-jelek kaum adalah orang yang mereka tidak mengenal Allah kecuali hanya di bulan Ramadan, sehingga ibadahnya, salatnya, taatnya itu hanya di bulan Ramadan. Selepas itu dia pun lepas melakukan segala macam, lepas dari segala macam ketaatan, menyembah Allah sampai kita mati. Ramadan memang waktu yang istimewa, tapi menyembah Allah sampai kita mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah sampai Anda mendapati ajal kematian, yakin itu al-maut. Sehingga sebagian ulama sebagian mengatakan, ini man kana ya'budu ramadhana fa inna ramadhana qad fat, wa man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut. Barang siapa menyembah Ramadan pasti akan lewat. Barang siapa menyembah Allah, Allah zat yang hidup yang tidak pernah mengalami kematian. Ini poin-poin singkat yang bisa kita sampaikan para jamaah sekalian. Mudah-mudahan Allah memberikan pada kita taufik istiqamah sampai kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah, dan mudah-mudahan Ramadan kita maksimal. Dan tinggal beberapa hari ini, maka perbaguslah sisa hari yang ada ini. Seandainya 24 hari yang lalu kita ini kurang maksimal dan banyak kekurangan-kekurangan, perbaguslah yang ada. Kata seorang ulama, ini ahsin ma baqiya, perbaguslah, baguskanlah sisa yang tinggal ini. Ghafarallahu lak, atau tusinu ma baqiya yaghfiru laka fima madha wa ma baqiya. Perbaguslah yang sisa ini, Allah akan mengampunkan apa yang telah lalu dan sisanya. Fa'in asakta, tapi kalau Anda jelek sisa yang ada ini, ukhitta bima madha wa ma baqiya, Anda akan disiksa Allah dengan yang telah lalu dan yang akan
datang sisanya. Semoga manfaat. Terima kasih banyak. Jazakumullah khair. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.